Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum pidana Islam. Video ini berdasarkan makalah kelompok 1. Hukum pidana Islam yang disusun oleh saya sendiri bernama Syahri Ramadhani dan juga teman saya Aulia Rizkan. Dalam hukum pidana Islam kali ini saya akan mengkaji tentang pengertian hukum pidana Islam, yang kedua kedudukan dan ruang lingkup, yang ketiga asas legalitas, dan yang keempat unsur-unsur dari tindak pidana. Pengertian hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal non atau masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi, kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Al-Qadir Audah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Secara umum, pengertian jinayat sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Dasar hukum pidana Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan yang bersifat horizontal. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan yang mengeluarkan ijtihad para ulama. Beberapa firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran sumber utama bagi ketentuan hukum. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 105, Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la takul lil khainina khasima." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya mengandung kebenaran atau hukum untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran terdiri atas ayat-ayat memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan kepada umat manusia. Yang kedua ada hadis. Hadis tentang pencurian. Hadis Nabi ini mengenai dasar hukum pidana Islam, yang berbunyi, La'anallahu saraka yasrikul baydah fataqta'u yadahu wa yasrikal habla fataqta'u yadahu. Artinya, Allah mengutuk pencuri telur tetap harus dipotong tangannya, dan yang mencuri tali juga dipotong tangannya. Berarti segala sesuatu yang kita curi yang bukan milik kita sendiri, Allah memerintahkan untuk harus dipotong. Selanjutnya tentang ruang lingkup. Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa reserve adalah hukum jinayah yang nasnya sudah pasti jelas. Misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinahan, pencurian, perampokan, dan pemberontakan.
Az-Zajuli menguraikan bahwa materi hukum pidana Islam meliputi yang pertama, pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena kealpaan disertai dengan rukun dan syaratnya, sanksi pembunuhan. Yang kedua, ada penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Yang ketiga, ada perzinaan, terhapus hukum zina dan menuduh zina. Yang kelima, ada minuman keras, unsur-unsur hukuman dan cara pelaksanaan hukuman. Yang kelima, ada pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktian dan hukumannya. Yang keenam, ada perampokan, unsur-unsur perampokan dan sanksinya. Yang ketujuh, ada pemberontakan, unsur-unsur dan pertanggungjawaban pemberontakan. Yang kedelapan, ada murtad, pengertian, sanksi dan hukum pokoknya. Selanjutnya kita bahas tentang asas legalitas. Arti legalitas adalah keabsahan suatu menurut undang-undang. Secara historis, asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Beurik dalam penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana. Adapun istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Positif. Namun demikian bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas. Selanjutnya kita bahas tentang unsur dari tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah atau tindak pidana jika ada unsur formil atau adanya undang-undang Al-Quran dan hadis, material atau sifat melawan hukum, dan unsur moral. Pelakunya mukallaf atau bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya. Sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur tersebut, maka tidak dapat dikatakan jarimah atau tindak pidana. Untuk menentukan suatu hukum terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam diperlukan unsur normatif dan juga unsur moral. Unsur yuridis normatif ialah unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Jika suatu perbuatan yang dilakukan itu salah, harus menegaskan dengan dalil yang ada. Sedangkan yang satu lagi adalah unsur moral, adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan tentang hukum pidana Islam dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.